di Permata Podcast sama gue Hilda. Dan sekarang ini gue lagi bersama salah satu konten kreatornya Permata Indonesia sama siapa? Shirley Agnesia. Shirley ini konten kreatornya Permata Indonesia. Kita pengen ngobrol-ngobrol soal kerjaan konten kreator di Permata Indonesia tuh kayak gimana sih, share. Terus kita mau kasih tahu juga jelasin ke orang-orang kayak kerjaan konten kreator gimana, terus kira-kira lo butuh skill apaan aja, terus kira-kira ya tugas sehari-hari tuh kayak apa sih sebenarnya. Konten kreator tuh mikir mulu gitu kali ya, kayak gitu nggak ya. Terus gimana share jadinya, kerjaan konten kreator tuh kayak apa sih di Permata Indonesia sendiri ya, tugas sehari-harinya gitu. Ya udah pasti kita pertama bikin konten kan ya gitu, tapi kan kayak nggak semudah yang dibayangkan juga nih sebagai konten kreator ya kan. Kita pertama kan harus ngikutin zaman nih, lagi zamannya apa, lagi boomingnya apa, lagi happeningnya apa, beritanya apa. Terus disesuaikan juga sama perusahaan kita bekerja kan. Jadi nggak semua konten yang lagi booming kita bisa ambil, gitu kita ya? bisa ikutin, nggak bisa juga kan. Terus ya itulah pokoknya update semua berita. Terus untuk media sosialnya sendiri juga kita harus nguasain. Terus ngedit dikit lah ya, seenggaknya harus bisa juga gitu. Serius ngedit juga? Lah iya dong, kalau misalkan kita booming sekarang nih, terus misalkan harus buru-buru, harus dinaikin hari itu juga kan, mau nggak mau kalau misalkan tim kita ada antrian kerjaan lain ya mau nggak mau kan kita sebenarnya harus bisa handle sendiri juga kan. Ya mungkin di kerjaan di mana-mana saling backup lah gitu ya. Iya, betul. Jadi intinya banyak mikir berarti, Seth. Tidak kerja kali ya. Tapi seneng kan, maksudnya nggak mikirnya tuh bukan kalau pelajaran lo mungkin pusing kan. Kalau ini kan lo ngeliat konten gitu kan, jadi ya agak seger juga, nggak mikir banget lah. Maksudnya kita ngeliat referensi kan seneng juga yang ngeliatnya. Jadi nggak ngebosanin gitu. Jadi kalau untuk belajarnya tuh belajar yang menyenangkan lah ya. Tetap belajar sih ya. Iyalah. Terus habis itu konten-konten apa sih yang lu bikin di Permata Indonesia ini, mencakup apaan aja gitu? Jadi bikinnya pertama pasti IG, terus Reels, YouTube juga gitu kan, TikTok juga kita udah mulai kesana sekarang. Tapi kan kita balik lagi nih harus sesuaikan sama perusahaan kita nih. Jadi harus milih-milih banget lah kita sekarang kayak TikTok kan. Ini misalnya lagi happening, lagi joget ini, gimana caranya itu joget bisa kita ambil, bisa buat konten kita, bisa nyatu juga sama apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Berarti konten-konten kayak sosmed, terus YouTube juga ya. Iya betul. YouTube Permata ya, mungkin ini salah satunya juga ya, di kreatorin sama Shirley gitu ya. Enaknya tapi konten kreator tuh maksudnya kita juga misalnya kita main di TikTok nih, konten kreator tuh nggak harus bisa joget juga, karena kan kita yang mikirin nih, kadang kita boleh juga ikutan gitu kan ya, kayak untuk meramaikan, tapi kadang-kadang kita juga bisa di balik layarnya aja gitu. Jadi nggak mesti konten kreator itu harus juga penampilannya harus bisa joget dan lain-lain gitu, nggak mesti juga. Maksudnya berarti penampilan tuh nggak yang utama lah ya, yang penting lo bisa mikir ya. Iya, yang penting lo bisa mikir, ide lo kreatif gitu. Kalau lo udah anaknya nggak kreatif banget nih, yang kutu buku ya mendingan ya cari kerjaan lain aja. Lu ntar itu mulu lagi kontennya, capek dong gue liatnya. Terus habis itu lu nih di PIS sebagai konten kreator, lu kerjasamanya sama siapa aja sih? Sama tim medsos iya, sama tim multimedia, multimedia itu secara besarnya ya. Terus sama tim desainnya juga kita perlu gitu kan. Terus sama ada beberapa divisi lain juga lah, karena kan di Permata ini sendiri kan nggak hanya satu naungan aja ya, ada beberapa bisnisnya juga. Jadi kita harus sesuaikan juga, harus ngobrol sama beberapa orang juga gitu. Terus kontennya kita kan kayak berhubungan misalnya sama lowongan kerja nih, berarti kita kan harus ngobrol sama tim rekrutmen juga nih, kira-kira apa yang bisa dijadiin konten kayak gitu. Berarti nggak sama anak-anak multimedia dan kreatif doang ya? Enggak lah, kan kita kan juga di sini kan bikin konten semuanya maunya ter-highlight ya, yang ada di perusahaan kita tuh harusnya
menonjol gitu kan. Kita pengen ngasih tahu kalau perusahaan kita ini bergerak dalam bidang apa, terus kita tuh sehari-harinya ngapain aja. Berarti kan sebenarnya ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Jadi kita tuh kayak harus ngobrol kesana kesini. Jadi nggak cuma kita bikin konten, udah ya gue mau bikin konten ini, udah gitu aja, nggak kayak gitu juga sih. Nggak seegois itu juga ya. Gue punya konsep nih, pokoknya lo harus ikutin konsep gue, tapi tetap ngobrol sama yang lain ya. Iya gitu. Maksudnya pun dari kayak orang rekrutmennya pun diajak untuk ngertiin gimana konsep konten untuk job post gitu ya. Iyalah, jadi kan kita mau menyampaikan kalau kita sendiri kan maksudnya untuk kita product knowledge-nya kita kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mendetail. Jadi kan kita harus tanya, misalkan nih kita gue mau bikin konten untuk loker gitu kan. Sekarang nih lagi tinggi banget nih untuk lowongan-lowongan, apalagi pas pandemi kan. Betul, Nah berarti kan kita harus nanya nih, kira-kira lo buka loker apanya nih, tim rekrutmennya tuh buka loker apa aja, kualifikasinya apa aja, ya kan. Terus mereka tuh biasanya kalau mau ngirim tuh kayak gimana sih caranya gitu. Nah itu dari situ baru kita jadiin konsep. Oke, kita mau bikin lowongan kerjanya cuma ada ini aja, kualifikasinya ini. Terus kira-kira lagu yang oke apa, terus kontennya tuh kita mau masukin TikTok kah, YouTube kah, atau di IG kah gitu. Terus konsepnya tuh kayak maunya kayak gimana, ngemasnya gitu biar orang tuh tertarik gitu kan. Pokoknya dari awal konsep sampai akhir jadi produk si postingan itu lu lah ya. Iya, mikirin, ngawasin juga lah ya, seenggaknya gitu. Tapi kan yang paling utamanya emang idenya kita sendiri itu kan. Oke, terus kemudian gimana sih ini lo proses pencarian ide lah ya, pencarian ide sampai akhirnya nih bisa bikin, tapi tetap sesuai sama deadline. Nggak mungkin kan, nggak ada deadline kan, suka-suka lu gitu nggak kan? Enggak. Kita kan jadi kalau kita kan bikin misalkan sebulan ke depan nih, kita mau bikin apa nih, bulan ini kita temanya apa nih gitu kan. Nah ya kita nyari-nyari, pertama kan kita nyari referensi dulu nih. Tapi kan kalau ide tuh ya kadang-kadang ya lo lagi ngelamun atau lo lagi duduk aja gitu ya, terus lagi di toilet tuh penuh inspirasi kan. Tiba-tiba maksudnya datang aja kadang-kadang, apalagi kalau di toilet kan suka nge-scroll nih. Iya apa nih ya, lagi di toilet kan scroll handphone. Iya mau ngapain dong, jadikanlah bermanfaat. Iya benar. Ya udah, jadi lo tiap detik lo gitu ya. Jadi kita nge-scroll nih, apa nih, ntar tiba-tiba bisa aja, kayaknya gue mau buat ini deh buat kantor gue, tapi ntar kita ngemasnya kayak gini-gini gitu kan. Jadi jangan kita juga sampai ngejiplak plek konten orang, itu juga nggak benar. Itu kayak nggak boleh sih ya. Tapi pencarian ide itu maksudnya lu nggak menutup kemungkinan terjadi di mana aja. Tapi lu berarti menjemput ide gitu kali ya. Harus banget menjemput ide, bukan nunggu ide datang. Ya enggak lah. Kalau misalkan ide kan, tapi kan kadang-kadang tuh ya kita ngobrol nih, gue sebenarnya lagi nggak pengen mikir nih, tiba-tiba gue lagi ngobrol sama lo nih, terus kayaknya ada yang menarik. Nah tiba-tiba tuh ya gue catat nih seenggaknya di handphone buat poin-poin, ntar gue pas untuk selanjutnya gue mau bikin inilah kayak gitu. Jadi kan bisa di mana aja, kapan aja gitu ya. Bahkan setiap lu ngobrol pun itu bisa tiba-tiba ada gitu ya. Iyalah, kalau misalkan ternyata itu menurut gue menarik dan itu bisa nyambung sama konten yang mau gue bikin gitu kan, ya kenapa enggak. Jadi bisa di mana aja, sama siapa aja sih bikinnya. Tapi tetap ada deadline ya. Iya pastilah. Di mana-mana kerjaan ada deadline. Iyalah. Sip. Terus habis itu skills apa yang lu butuhin ketika lu pengen jadi content creator? Kayaknya the one and only ya, cuma kreatif aja sih. Kreatif semas. Iyalah, nggak peduli lu, maksudnya latar belakang lu mau dari jurusan apapun, ya kan, pendidikan lu apapun, maksudnya kayak lu lulusan SD tapi kalau lu emang udah dasarnya kreatif, kayaknya tuh bisa aja gitu lu jadi content creator gitu kan. Cuma lu bisa nggak nih? Kreatif juga sebenarnya maksudnya nggak mesti cuma kreatif doang, tapi lu mau ngikutin zaman gitu loh. Up to date balik lagi. Jadi lu kreatif banget nih otak lu, misalkan gue mau bikin ini, tapi kalau misalkan yang saat ini boomingnya lu nggak ikutin, ya lu nggak dapet gitu loh. Kayak maksimal lu tuh cuma di situ aja gitu, nggak bisa berkembang lagi gitu, lu nggak bisa nambah
viewersnya, followersnya kayak gitu juga nggak bakal nambah menurut gue gitu. Jadi kreatif pertama udah pasti gitu kan. Sama lu up to date deh sama mau belajar kali ya. sama yang dunia sekarang nih yang lagi happening apa, media sosialnya tuh yang dipakai tuh apa. Oke. Gitu. Komunikasi kali ya, kayak lu harus ngejelasin brainstorm lah segala macem, jelasin ke orang kayak gimana maksud konsep lo gitu kan sih. Terus habis itu kalau misalkan ditanya konten-konten favorit dari marketnya Permata Indonesia itu apa aja? Kalau untuk Permata sendiri nih ya, udah pasti lowongan kerja. Itu lowongan kerja tuh udah pasti dicari-cari lah. Laris gitu. manis ya. Dari TikTok, dari IG gitu ya. Itu semua tuh orang pasti kebanyakan nyari lowongan kerja sih, kayak gitu. Terus yang kedua, human interest, kayak kesedihan-kesedihan. Misalkan nih lu ngelamar kerja tuh nggak diterima-terima, kenapa sih? Tuh yang cerita-cerita sedih yang memilukan tuh kayaknya orang-orang pada tertarik deh. Humanis orang tuh sekarang meningkat gitu kali ya. Terus itu berarti ya job post, maksudnya posting loker sama human interest tuh. Terus kemudian kendala, tantangan, nggak mungkin lah ya. Tiap kerjaan tuh pasti ada kendala, ada tantangannya. Si konten kreator Permata Indonesia sendiri apa kendala? Kalau menurut gue ya, kan kita bikin konten tuh walaupun gue misalnya konten kreator tapi kan ada tim-tim media, tim-tim yang lain yang terlibat nih. Susahnya itu yang menyatukan ide kita jadi satu kepala. Kita udah banyak orang nih, gue dengan ide gue kayak gini, tim desain maunya kayak begini, misalkan tim medsos gue pengennya kayak begini juga. Itu kan jadiin satu kayak perlu perdebatan gitu juga kan, kadang-kadang kayak jadiin satu kepala nih biar oke nih kita jadinya kayak begini ya, kita bulan ini temanya kayak gini, konsepnya kayak gini, kita ngambilnya dari sisi ini. Itu kayaknya agak-agak susah gitu ya, karena kita punya ego masing-masing juga kan. Betul sih, namanya orang kerja ya. Terus cara lu sendiri, gimana cara lu sendiri biar lu ternyata bisa nih nge-brainstorm orang-orang juga, entah sama konsep lu atau pada akhirnya ya win-win solution gitu. Kita sih biasanya ngambil jalan tengah aja sih, maksudnya kayak oke, menurut lu kayak gimana, menurut lu kayak gimana, menurut lu kayak gimana. Nih kira-kira dari misalkan dari 3 ide ini bisa di mix nggak gitu? Kalau misalkan bisa kayak gimana jadinya? Kalau misalkan nggak bisa, ide siapa nih kira-kira? Kayaknya ide lu bagus, tapi kayaknya kurang ini kan kita bisa nyari masukan-masukan juga kan? Tambah-tambahin lah ya. Jadi kayak ngelihat sisi kurang atau lebihnya dari ide-ide kita semua gitu loh. Berarti nggak maksa dari konsep dari lu doang gitu, Enggak lah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Sebenarnya mungkin ada yang orang kan itu tergantung tipe-tipe orang juga kan. Ada orang yang mungkin kayak gitu, tapi kalau kayak gitu suka nggak jalan gak sih, jadi gibahan gak sih di kantor? Kayak jadi orang malas kerja sama kayak sama lu kan, kayak malas gue gitu kan. Iyalah. Iya. Mendingan ya gimana cari jalan tengahnya tapi sesuai sama kebutuhan gitu lah ya. Next ini terakhir ya. Terus kemudian lu buat kalian yang pengen jadi konten kreator, tips lu apa sih yang bisa lu kasih gitu? Sejauh ini lu bekerja misalnya sesuai sama pengalaman lu lah. Ya itu sih yang penting, gue pasti udah banyakin referensi nih, udah ngelihat semua dari TikTok, YouTube, IG tuh harus banyak ngelihat referensinya tuh banyak. Terus lo ya itu terus kreativitas lo tuh terus diasah gitu loh. Kreativitas. Terus sebenarnya sih harusnya lu bisa di balik layar, tapi lu juga sebenarnya harus berani gitu juga ditampil jadi nggak hanya di belakang aja kan, lu bisa tampil di depan juga. Itu sih kayaknya yang harus dipunyain gitu ya. Jadi harus berani gitu loh. Nggak menutup kemungkinan ya lu bisa tampil gitu ya. Nggak mau harus tampil ya. Oke, thank you Shirley, konten kreator Permata Indonesia sudah mau berbagi dengan kami. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.